Bapak Ibu lansia yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagian Alkitab yang akan kita baca dan renungkan dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 5. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Tuhan, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur buat penyertaan dan kasih setia yang terus-menerus kami rasakan. Saat ini, kembali kasih setiamu kami rasakan melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami dan memampukan firman-Mu memperbaharui kehidupan kami. Tolong dan sertai serta perlengkapi juga hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasan, agar firman boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 ayat 5. Sebab itu, kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita di dalam kemah ini, kita mengeluh karena kita rindu mengenakan tempat kediaman sorgawi di atas tempat kediaman kita yang sekarang ini. Sebab dengan demikian kita berpakaian dan tidak kedapatan telanjang. Sebab selama masih diam di dalam kemah ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan, karena kita mau mengenakan pakaian yang baru itu tanpa menanggalkan yang lama, supaya yang fana itu ditelan oleh hidup. Tetapi Allah lah yang justru mempersiapkan kita untuk hal itu, dan yang mengaruniakan Roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, penyakit atau kelemahan sering membawa kepada kecewaan dan kesedihan, dan sering membuat iman menjadi lemah. Tetapi berbeda dengan apa yang dikatakan, apa yang diteladankan oleh Paulus, seperti yang digambarkan dalam bacaan 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 5 atau 5 ayat 5, yang memberi kesaksian bagaimana menghadapi keadaan fisik yang menurun. Banyak penafsir yang mengatakan kalau Paulus adalah rasul yang secara fisik lemah atau sakit. Paulus tahu situasi tidak menyenangkan ketika tubuh didera penyakit. Namun, walau fisiknya semakin lemah, tetapi imannya semakin kuat. Di ayat 16, Paulus berkata, "Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi
Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Tawar hati artinya tidak bergairah, bahkan sampai kepada tahap berputus asa. Paulus, walaupun fisiknya lemah dan menurun, ia tetap berharap kepada Tuhan agar dikuatkan. Meskipun kesembuhan yang sempurna tidak ia dapatkan, Paulus tetap bersuka cita. Imannya semakin dibaharui dari hari ke hari. Pada ayat 17, Paulus menjelaskan tentang kunci pertumbuhan imannya. Bagi Paulus, keadaan tubuh yang sakit merupakan sebuah penderitaan ringan yang menjadi sebuah kesempatan untuk memuliakan Tuhan. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Penderitaan yang dialami karena fisik yang lemah dan sakit-sakitan membuat Paulus bisa belajar dan mengarahkan fokusnya pada kemuliaan Allah yang kekal. Bagian selanjutnya di pasal 5 ayat 1-5, Paulus menjelaskan keyakinannya. Bagi Paulus, hidup di dunia ini ibarat tinggal di kemah yang sementara. Hidup yang sementara bisa membuat kita mengeluh, tidak nyaman, atau tertekan. Semua orang, termasuk kita yang dekat dengan Tuhan, suatu saat mengalami tekanan, pergumulan, dan penderitaan. Kelemahan fisik adalah sementara. Kemuliaan Tuhan adalah yang kekal. Kondisi hidup di dunia yang saat ini lemah membuat kita sebagai orang percaya lebih mengarahkan pandangan kepada kuasa Tuhan yang mempersiapkan kita untuk hal itu dan mengaruniakan roh kepada kita sebagai jaminan segala sesuatu yang telah disediakan bagi kita. 2 Korintus 5 ayat 5. Paulus percaya akan jaminan Tuhan yang menyediakan hidup yang kekal, sehingga ia menjadi tidak tawar hati. Sebaliknya, imannya semakin dibaharui, imannya semakin kuat. Bapak Ibu lansia, demikian juga dengan kita. Dengan beriman, sekalipun kondisi fisik kita menurun, iman kita akan menjadi semakin kuat dan terus-menerus dibaharui. Ada 2 pertanyaan yang bisa kita renungkan dan juga bisa kita sharingkan. Yang pertama, hal-hal apa saja yang dapat membuat kita patah semangat, terlebih ketika mengalami sakit. Yang kedua, apa yang dapat kita lakukan agar iman kita semakin kuat dalam keadaan fisik yang lemah ataupun sakit. Tuhan memberkati kita.